إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita yang berkumpul di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cita-cita seorang muslim yang baik adalah ketika seorang muslim itu mengazamkan diri, meniatkan diri dan bercita-cita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun azam, niat dan cita-cita tersebut itu pasti akan banyak sekali aral melintang di dunia ini. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, kullu bani adama khata'un wa khairu khata' tawwabun. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap manusia keturunan Nabi Adam, karena ada ya di dunia ini yang tidak percaya bahwa manusia itu keturunan Nabi Adam, tapi keturunan monyet. Tapi di hadis ini, setiap manusia keturunan Nabi Adam banyak melakukan kesalahan atau dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, banyak dosanya, adalah orang yang banyak bertobat. Poin pertama, bahwa kita ini sudah ditakdirkan sebagai orang yang khoto, orang yang tidak lepas dari salah dan dosa. Tapi Allah membuka ruang yang lebar untuk bertobat. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa setiap umat Rasulullah SAW pasti memiliki dosa. Karena tidak masuk. Kita bukan nabi, bukan rasul. Padahal
Allah menakdirkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang telah bersih dari dosanya. Yang masih ada dosa, meskipun dia muslim, harus masuk dulu ke neraka. Karena Allah menjanjikan bahwa yang masuk surga adalah orang yang telah bersih dari dosanya. Seperti yang Khotib bacakan di muqaddimah tadi dalam surat Az-Zumar ayat 73. Washiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga bersama-sama, rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai kepada surganya Allah dan pintu-pintu telah dibukakan. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Penjaganya berkata, malaikat-malaikatnya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu dan berbahagialah kamu. Tibtum fadkhuluha khalidina. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke dalam, kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia ini bahwa seluruh ahli surga masuk surga dalam keadaan telah bersih dari dosa-dosanya. Sehingga barang siapa yang masuk surga, maka hendaklah segera, yang ingin masuk surga, segera melakukan peleburan dosa, penghapusan dosanya yang telah dia lakukan di dunia ini. Ibnu Rajab mengatakan bahwa dosa tidak bisa terhapus dari catatan amal. Dosa kita dari akhir balik sampai mati nanti ada terus di catatan amal, tidak akan terhapus meski dengan tobat atau peleburan dosa yang lainnya. Ada catatannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditunjukkan dan dibaca oleh kita sendiri nanti. Ini dalilnya di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat keadaannya atau balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak akan terhapus. Kita sendiri yang akan membaca segala perbuatan kita di dunia ini. Namun akan tercatat pula tobatnya atau segala usaha dia di dunia ini untuk menghapus dosa-dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fair, jadi akan tercatat juga tobat kita, amal ibadah kita akan ditampakkan kepada kita. Cuman beratan mana? Itu yang jadi interpretasi kita. Amal ibadah kita atau dosa-dosa kita. Itu yang jadi muhasabah kita. Ada 4 hal yang ingin berikan kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah tentang usaha kita di dunia agar timbangan amal kita
itu lebih berat dari dosa kita. Atau setidaknya kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita di dunia ini. Yang pertama adalah tobat. Tobat kita. Kita nggak usah mikirin yang telah lalu. Andaikan kita begini, andaikan nggak akan beres-beres itu. Yang pertama adalah tobat. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Yang pertama adalah tobat atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, agar kita termasuk orang yang beruntung. Kalau tidak ditobati, itu akan mengerak kepada hati kita dan susah kita untuk menghilangkan dosa tersebut. Yang kedua adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri ini, dia tahu itu dosa, tapi terus mengerjakan dosa tersebut. Zolim binafsi, menganiaya diri sendiri. Summa yastaghfirillahu. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Yastaghfirullah. Yajidillaha ghafurur rahimah. Niscaya dia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Harus diyakinkan kepada diri kita bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Agar dosa-dosa kita di akhirat nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rahmatnya. Kalau kita tidak yakin, kalau kita masih ragu akan hisab di akhirat kelak, itulah yang akan terjadi di akhirat kelak nanti. Yang ketiga adalah amal soleh kita, Pak. Amal soleh kita di dunia ini. Apapun amal soleh itu, baik itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, itulah keuntungan orang muslim. Ibadah dan dia menjadi pahala di hadapan Allah, kebaikan di dunia pun dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan kita sebagai seorang muslim. Tidak sempit kita ibadah hanya yang pokoknya saja. Muamalah sama manusia, berinteraksi, itu semua adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat dan amal kita. Ini Allah abadikan dalam surat Hud ayat 14. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Berbuat baik itu atau amal soleh itu menghapus kesalahan-kesalahan. Yang terakhir, usaha kita dalam memberatkan timbangan amal kita dan meringankan dosa-dosa kita adalah kita harus bijak dalam menghadapi musibah. Karena musibah akan melebur dosa-dosa kecil kita. Meskipun tanpa diiringi kesabaran. Kan banyak orang yang ketika
timpa musibah, kalau kata orang Sunda itu aral. Tapi dia dapat itu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika musibah itu diiringi dengan sabar, dia dapat 2 pahala. Dapat penghapusan dosa dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu musibah apapun yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Di hadis yang lain sama tapi teksnya beda. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesedihan yang sangat, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus dari dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum.